pada saat itu tiba-tiba, ini gak ada apa-apa, petir tiba-tiba ini terdengar dengan jelas. Biar dan ganjil. Saat itu angin kencang. Persis tepat maghrib. Dan terdengar suara tangisan bayi yang jauh dari balai desa itu. Sampai terdengar, ini jauh, tapi terdengar wah, wah, wah. Jangan-jangan Tibir murka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel RAW. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari. Monggo silakan absen. Namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah dekat dengan kalian semua. Nah, monggo silakan namanya siapa ditulis di kolom komentar ya, biar saya ini tambah kenal dekat dengan kalian gitu. Kalau kenal, ini ketika kita jumpa di mana udah nggak canggung lagi gitu. Saya mau ucapkan juga terima kasih buat teman-teman ini yang anti skip iklan gitu ya. Kalau ada iklan ditunggu rela gitu kan ya. Saya mengucapkan terima kasih karena apa? Ini nanti sebagian hasil dari iklan seperti biasa gitu ya. Ini nanti akan kita bagian ke adik-adik kita yang tim piatu yang membutuhkan gitu. Karena kemarin-kemarin kita udah mengadakan, nanti jadi jilid yang keberapa kita akan mengadakan lagi gitu. Saya mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya kalian tidak menyekip iklan. Kita ini ikut berbagi gitu. Oke, pastikan perabsenan semuanya beres. Ini lagi marak-maraknya dan ini ada kiriman cerita yang menurut saya wow, ngeri sekali. Kejadian ini sudah lumayan lama. Ada sebuah perkampungan ini berbatasan dengan hutan. Kampung dan hutan tersebut ini dibatasi aliran sungai. Nah, warga meyakini jika hutan tersebut ini benar-benar angker. Leluhur-leluhur sebelumnya ini mengatakan hutan tersebut ini adalah kerajaan Tibir. Apa itu Tibir? Jadi, Tibir ini sebutan nama untuk sosok iblis yang mengerikan, penguasa hutan tersebut. Hutan yang dimana orang-orang ini tidak diperbolehkan untuk datang menginjakan kaki di hutan itu. Dia ini penguasanya. Nah, turun-temurun nih ya, pesan itu terus berjalan bahwa jangan sampai ada yang berani-berani masuk ke hutan itu. Karena ini kalau ada yang nekat masuk, entah itu seseorang atau apa segala macam, sudah dipastikan bukan hanya orang itu yang celaka, melainkan seluruh warga desa akan mendapatkan petaka. Jadi walaupun ini hanya satu orang gitu kan ya, ini yang datang ke situ, yang masuk ke hutan itu, maka udah dipastikan bukan hanya orang itu yang celaka. Ini seluruh desa ini kena ibasnya. Sekeramat itu hutan tersebut. Ada yang mengatakan ini desa tersebut ini bisa dikatakan ini kampung jabang mayit. Pada suatu ketika ada seseorang ini yang nekat masuk hutan tersebut lantaran hanya kelaparan. Dia saking laparnya, dia pengen nyari makan di tengah hutan. Dia ini nekat melanggar aturan yang sudah ditentukan gitu. Aturan yang turun-temurun. Ini hanya karena lapar, ia berani masuk hutan tersebut. Nah, apa yang terjadi? Yang saya bilang tadi kan, ketika ada seseorang yang masuk, nggak hanya dia yang terkena, melainkan desanya. Ini di kemudian hari ada yang nekat. Padahal udah dibikin peraturan seperti itu. Apa yang terjadi? Apakah benar adanya desa itu akan menemui petaka? Atau ini hanya cuma mitos belaka? Saksikan selengkapnya di channel Rian Agus Widodo. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ceritanya.
seperti biasa, ini nama tempat toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Dari pengirim cerita, Mas ini ngeri gitu. Saya nggak mau kenapa-napa. Ini kalau di tempat saya tahu saya larinya kemana. Nah, saya nggak mau kalau di timnya Mas Dodo ini gimana-gimana gitu. Jadi alangkah baiknya disamarkan semuanya aja Mas gitu. Dari mulai nama dan tempat. Oke gitu. Akhirnya demi keamanan cerita ini saya bawakan dan semuanya sudah disamarkan. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Anto. Anto saat itu dia ini SMP. Anto ini hidup dengan ibu dan adiknya dari keluarga yang memang benar-benar bisa dikatakan kekurangan. Bapaknya Anto sudah lama meninggal. Anto ini menginginkan untuk berhenti sekolah, nggak tega jika melihat ibunya ini yang bekerja. Ibunya Anto ini bekerja menjadi seorang petani. Walaupun perempuan dan ini kondisinya ini di pelosok desa. Ibunya selalu mengatakan, jika kamu berhenti sekolah maka kamu sudah melunturkan semangat ibu untuk mencari uang. Apa gunanya ibu mencari uang jika kamu tidak sekolah? Lalu buat apa? Ibu pengen kamu tetap sekolah. Dan ingat pesan bapakmu. Apapun yang terjadi kamu selalu ingat pesan bapakmu. Almarhum bapaknya Anto ini pernah berpesan. Ada sebuah pesan yang memang ini keramat sekali. Bahwa jangan sampai walaupun nanti main di sungai atau apa, ini jangan sampai menyeberangi sungai. Karena setelah menyeberang sungai ini berjumpa dengan hutan. Ini larangan, dari dulu bapaknya mengatakan seperti itu. Nah ibunya ini mewanti-wanti ke Anto. Jangan sampai loh, kamu melanggar aturan itu. Iya bu, tapi kembali lagi bu, kalau masalah sekolah, apa iya ibu gak keberatan? Nah ibu itu, ya, hidup itu untuk anak. Ibu gak pengen hidup ibu ini menyusahkan anak. Jadi apapun yang terjadi sebelum ibu menutup mata, anak-anak ibu harus sukses. Walaupun kita ini hidup di kampung. Nah inilah. Jadi ibunya Anto bisa dikatakan ini orang yang bisa dikatakan ini kayak saklek gitu. Dia kalau A, B, galaknya luar biasa. Galak untuk kebaikan ya. Disiplin segala macam. Anto punya adik. Adiknya masih kecil, masih digendong ibunya. Itu kenapa Anto ini, ya ini gak tega. Gitu. Karena berapa tahun ditinggalkan bapaknya, ini jadi perekonomian kacau. Ibunya ini yang bekerja terus menerus. Anto gak tega. Tapi ternyata kemauan ibunya ini gigih. Gimana caranya kamu harus sekolah? Anto sendiri ini punya sahabat, kita sebut saja namanya Rizal. Mereka berdua ini sering bareng. Rizal sendiri ini bapaknya seorang tukang kebun kelurahan. Gitu, kerjanya ini di kelurahan. Kita sebut saja namanya Pak Wandi, bapaknya Rizal. Gitu. Nah, setiap hari ini Rizal kalau mau minta saku atau apa, ini langsung datang dulu nih ke balai desa. Pak minta saku pak, uangnya habis pak. Ini bu buat ini juga nih pak. Dikasih gitu kan ya. Ini sebenarnya ketika minta uang saku dilebihkan, ini dibagi ke Anto. Karena Rizal tahu kalau Anto ini gak pernah ada uang di kantongnya. Ketika jajan atau apa, Anto ini hanya bengong melihat teman-temannya ini makan jajan apa segala macam. Anto ini hanya bengong. Nah inilah Rizal, perannya bagus sekali di sini ya, menjadi seorang sahabat sejati. Dia ini membagikan uangnya. Nah Anto kan tanya, kamu dapat uang dari mana? Kalau ini dikasihin ke aku terus kamu pegangan apa? Udah, tadi aku udah minta bapak. Orang bapak udah sering dikasih sama orang-orang kelurahan kok. Udah gak apa-apa, udah pakai aja. Inilah persahabatan mereka. Itu mas, horornya sebelah mana? Nah ini kita akan menuju ke arah itu gitu. Pada suatu ketika saat mereka ini menjelang kelulusan SMP gitu ya, ini hujan badai. Ibunya Anto mengatakan kepada Anto, hujannya gak seperti biasa nih. Kok ibu perasaannya gak enak Yole? Emang kenapa tuh bu? Dulu bapakmu selalu cerita, katanya kalau hujannya ini disertai ada suara burung, terus menggelegarnya petir. Ini benar-benar sampai ganjil. Jadi petir ini hitungannya ini sampai ganjil gitu. Bubier, bubier, dedir, 3 kali gitu. Jadi ini ada sesuatu hal terjadi. Ibu ngerasain hal yang gak beres Yole. Apa hutan sedang ngamuk ya Le? Ah ibu itu ngomong apa sih bu? Maka dari itu Le, ibu wanti-wanti ke kamu. Harus ingat pesan bapak. Bapakmu juga dapat pesan dari kakek. Kakek juga sama. Terus kita ini penerus Le. Jangan sampai kita ini tidak memperhatikan suri teladan, omongan dari orang dulu Le. Kita harus mengiyakan karena mereka terlebih dahulu sudah melewatinya Le.
Ingat itu. Bu, tapi ya Bu, hujannya kok gak kayak biasanya ya Bu. Hujan bener-bener lebat disertain angin kenceng. Dan ini berjam-jam. Sampai pagi. Dan ternyata benar gitu. Ini ada beberapa tempat yang jalanan jadi rusak, sawah-sawah mulai tergenang air. Yang harusnya panen, ini mengalami gangguan sedikit gitu. Warga ini pada ngomong, iya ya, hujannya semalam bisa gede banget ya. Iya mas, hujannya gede ya mas. Iya. Padahal seperti itu. Ini langsung merebak ke seluruh perkampungan. Iya iki, aduh, desa iki ono apa-apa iki kok. Tapi nggak mungkin lah. Masa iya ada yang nekat ke sana? Tapi iya, tapi masa iya? Nah, pada seperti itu. Ibunya Anto, ini ketika memang sawah dalam masalah, otomatis dia ini nggak bertani, gitu kan. Yang harusnya dia ini kerja, dia akhirnya libur, mau nggak mau harus libur. Nah, Anto ini kepikiran, gimana caranya aku nyari uang biar aku tetap sekolah. Karena ibuku menginginkan aku sekolah. Gitu. Apalagi ditambah ini setelah kelulusan gitu, nanti bakalan banyak biaya-biaya tambahan untuk masuk sekolah. Karena ini SMA-nya agak jauhan, harus melintasi sungai yang dimana jembatannya ini sudah nggak sehat sebenarnya. Jadi warga-warga untuk melintas di jembatan itu ini kayak menantang maut gitu. Sungainya ini benar-benar deres ya. Untuk melewati itu hanya menggunakan kayu-kayu papan dan tambang-tambang yang memang udah, yang bisa dikatakan ini udah rapuh. Ini setiap hari ini senam jantung untuk melewati jembatan itu. Inilah yang ada di perkampungan-perkampungan. Mungkin masih ada mungkin ya, karena kemarin saya lihat di sosial media ini ternyata masih ada lokasi-lokasi yang dimana anak-anak sekolah ini mau berangkat sekolah ini, mereka ini sampai melewati jembatan-jembatan yang bisa dikatakan gak layak dan sangat mengancam gitu keselamatan mereka. Itu saya turut prihatin. Nah, ini juga terjadi di daerahnya Anto. Singkat cerita, Anto pun lulus dan Anto tetap melanjutkan sekolah SMA. Nah, pada saat sekolah SMA, Anto berpikir ketika mulai ada pembayaran-pembayaran yang memang udah ketaker nih. Aku kalau minta ibu, ini bakalan seperti ini, seperti ini. Jumlahnya uang sekian-sekian. Ibu nanti dapatnya dari mana? Sedangkan ini kondisinya cuaca lagi nggak bener. Hujan turun ini bener-bener nggak stabil. Tidak seperti biasanya. Ini mau bertani gimana kalau kondisi curah hujan seperti ini? Anto berpikir aku harus cari apa. Nah pada saat itu otomatis banyak warga-warga yang membutuhkan kayu bakar. Dan ketika dijual di pasar ini laku gitu kan. Jadi Anto berpikir aku harus nyari kayu bakar. Karena melihat ibunya juga sama nyari-nyari kayu bakar. Tapi Anto ini berpikir aku mau nyari kayu-kayu bakar di mana. Sedangkan pemilik perkebunan-perkebunan yang ada di situ ini orang-orang kaya dan ini rata-rata orangnya ini galak-galak. Berarti aku harus berpikir nih. Pada suatu ketika Anto nekat. Anto ini pulang sekolah, dia ini ke perkebunan-perkebunan milik orang. Jadi ketika ada kayu-kayu ya kan, batang-batang atau apa, dikumpulin sama Anto. Dibawa pulang. Anto ini pulang selalu sore gitu. Ibunya Anto ini nyari kan. Pas Anto ini pulang itu kan nggak berpapasan. Kamu itu dari mana? Setelah ibunya ini sampai di rumah, ini ketemu Anto, ini langsung ditanyain kan Anto, kamu dari mana Le? Bu, Anto nyari kayu bakar dan itu ada di belakang Bu. Udah Anto kumpulin, besok sekalian berangkat sekolah, Anto bawa ke pasar Bu. Kamu nyari di mana lagi? Orang ibu ini nyari dimarahin sama orang kok. Iya Bu, ya Anto pokoknya gimana caranya Bu nyari kayu bakar ini Bu. Ternyata ibunya ini udah sempet nyari ke tempatnya Rizal gitu. Nah keesokan hari ketika di sekolah, Rizal tanya sama Anto, kamu kenapa? Kok nggak ngajak aku? Aku udah tahu kehidupanmu ini sulit. Aku sedih kalau lihat ibumu. Kok kamu sampai nggak ngajak aku? Ngajak apa sih Zal? Kamu nyari kayu kan? Aku tahu. Lah mbok kalau pulang, kamu jangan ngomong, yuk Zal aku pulang dulu terus kita nyebar. Ya aku pikir kamu pulang beneran. Lah kok kamu ini ternyata nyari kayu. Bener toh? Aku udah tahu sekarang. Ya Zal, tapi gak mungkin kan Zal. Aku ini ngerepotin kamu terus. Ya gak apa-apa lah. Aku ini sahabat. Kalau ada apa-apa cerita. Hidup itu berputar. Siapa tahu nanti kalau bapakku ini udah gak kerja lagi di kelurahan. Terus aku ini mau ngendaliin siapa? Kalau aku gak minta tolong sama temen. Emang hidup itu enak terus? Gantian toh Anto. Hidup itu kadang di bawah kadang di atas. Gantian hidup itu. Yo. Kalau sama kamu ini sini ceramah. Loh gak gitu. Nah ibumu ini sering nyari kok. Nah terus tak amatin, oh ya kamu pasti kayak gini. Udah
Hingga pada akhirnya setiap sepulang sekolah Rizal ikut membantu mencarikan kayu. Nah kan tetapi benar, mereka menemui ya sama nih, ketika ke kebun orang atau apa segala macam dimarahin, kamu gimana ya, kurang ajar kamu ya anak-anak. Nah, mereka lari lagi sambil bawa kayu. Ya kan, mereka ke kebun siapa? Ketika lihat pohon-pohon yang memang rantingnya ini banyak segala macam, Rizal sama Anto ini naik pohon itu gitu kan ya, ini langsung membawa gergaji kecil, ranting-ranting itu dijatuhkan, dikumpulkan, nanti kalau ketahuan mereka lari lagi. Karena memang ini perkebunan ini milik orang-orang yang memang bisa dikatakan juragan. Hingga pada akhirnya saat mereka ini kebingungan untuk mencari kayu-kayu bakar gitu ya, ini akhirnya mereka ini hampir putus asa. Jal, mending kamu gak usah ikut aku lagi. Kayak gini dimarah-marahi terus. Kalau ada orang lihat kita ini bawa kayu kayak gini, kita ini ketahuan nyolong, kita ini malah nanti dimarahi. Udahlah, kamu gak usah ikut aku lagi. Aku itu sahabatmu, gak mungkin aku ninggalin kamu. Udahlah, kamu gak usah mikir kayak gitu. Aku ini ya diciptakan untuk bersamamu, bareng kita ini. Sama halnya nanti kalau aku gak punya apa-apa, ya aku minta tolongnya ke kamu. Udah, sekarang gini aja, mending kita mancing. Siapa tahu dengan adanya kita mancing ya, dapat ikan lumayan buat makan keluargamu toh. Kasihan ibu dan adikmu, lumayan lah bantu-bantuin. Kalau enggak yo nanti ikannya kita jual kemana lah. Kalau kita dapat ikan ya juga ya. Ya udah, sebentar lagi kan liburan, nanti kita mancing aja yo Zal. Iyo. Nah ternyata bener nih, pada saat liburan mereka pun mancing gitu. Setiap sore mereka mancing, dapat ikan gitu kan. Ini yang gede-gede dipisah. Kita jual aja ini yang besar-besar. Nah yang kecil-kecil dimasak sendiri aja. Oh yaudah kayak gini. Nah nanti uangnya kita bagi. Aku gak perlu, udah buat keluargamu aja toh. Zal, aku gak mau yang seperti itu Zal, aku ingin adil. Kalau gak adil mending kamu gak usah ikut aku. Yo. Akhirnya mereka liburan itu ini dimanfaatkan untuk mencari ikan. Mereka ini mancing di sungai itu. Nah sedangkan sungai itu adalah pembatas antara kampung dan hutan yang angker itu tadi gitu. Jadi seberang ini udah masuk hutan yang angker, yang dimana warga di kampung tersebut ini dilarang untuk masuk ke hutan itu. Hingga pada akhirnya ya kan, mereka ini udah sering mancing segala macam gitu kan ya, ini mereka menemui titik jenuh pada saat kail mereka, pancing mereka, joran mereka ini tidak nyangkut-nyangkut ikan, tidak dapat ikan, nggak strike, lama gitu. Kok lama yo? Jenuh lah. Sementara hari udah mulai mau sore. Jal, udah dapat belum Jal? Belum toh. Wah, susah ini. Kok kayak gini ya? Toh, apa kita tinggal aja pancingannya? Kita sembari nyari kayu bakar. Udah jam segini soalnya. Nanti Jal, sebentar lagi. Toh, apa kita nyebrang aja apa gimana? Hus, kamu itu loh. Jangan aneh-aneh kamu. Udah tahu loh, kalau hutan itu ngeri. Ya siapa tahu. Nah mereka ini karena jaraknya ini agak jauhan gitu, jadi ini ngobrolnya ini sambil teriak-teriak. Nah hingga pada akhirnya saat Anto ini lagi fokus sama pancingannya, Anto dikagetkan. Tiba-tiba ini Rizal udah ada di sungai. Toh, boy, toh. Lah, Jal, ngapain kamu? Seberang ya. Nah Rizal ini renang ya. Dia setelah renang, akhirnya dia ini menuju ke hutan itu. Dia sudah berada di seberang gitu. Dia ini udah berdiri di bibir sungai. Jal, jangan gila kamu, woi, aku di sini. Ayo, kita cari kayu bakar di sini. Sedangkan kondisinya ini udah sore. Anto pada saat itu ingat pesan dari bapaknya, di mana hutan tersebut ini hutan larangan. Bisa dikatakan siapapun yang datang ke situ, maka ini nggak hanya orang tersebut yang akan mendapatkan petaka, melainkan satu kampung akan mendapatkan petaka pula. Saat itu Anto yang ingat akan pesan dari bapaknya, Anto langsung meninggalkan jorannya, Anto langsung meninggalkan pancingannya, Anto langsung berenang deras. Nah saat itu air sungai ini nggak begitu deras, jadi bisa nih dibuat renang. Setelah sampai ke bibir hutan tadi ya kan, ini Anto langsung ngomong, kamu ini gimana sih? Gila kamu, kita nggak boleh masuk ke sini. Ini hutan larangan. Siapapun orang yang masuk ke sini sudah dipastikan. Kamu tahu kan, hutan ini hutan ngeri.
Udahlah, kita ini kan cari rezeki. Ya, kita nggak ada niat yang gimana-gimana. Siapa tahu di sini ada kayu-kayu atau apa segala macam yang kita bisa ambil. Nanti kita bikin perahu-perahuan, kita angkut kayu-kayu itu. Udahlah, tenang aja udah. Rizal. Rizal ini malah pergi meninggalkan Anto. Dan tak lama kemudian Rizal teriak-teriak. Tuh, Anto, sini. Ada kayu. Langsung diambil. Lah, iya. Sedangkan Anto sendiri, ini antara dia ini sudah dipeseni dari bapaknya, tapi di sisi lain dia kepikiran, ibu dan adikku ini harus makan, butuh uang, keperluan hidup rumah tangga segala macam, ibuku ini lebih membutuhkan dan aku ada biaya sekolah yang harus aku bayar. Saat itu Anto ini sudah tidak lagi mempedulikan pesan dari bapaknya. Udahlah, ambil aja udah. Ya Jal, tapi buru-buru langsung kita kesana ya Jal. Ya udah, kita rakit dulu nih, ya. Jangan sampai kesorean kita. Nanti kalau keburu maghrib gimana? Yuk, kita rakit dulu perahu-perahuan. Nah, dirakit nih perahu-perahuan. Dikasih daun, ya, agar kayu-kayu ini nggak basah. Ditaruhlah di tengah itu. Kayu ini didorong sembari mereka ini renang. Gitu, karena mereka ini memang jago-jago renang. Ini didorong, ya kan? Didorong sampai akhirnya ke daratan. Bisa nih mereka ini berhasil nyebrang. Itu ke daratan kampung mereka. Ayo Jal, ayo Tok, kita bongkar, udah, ambil. Nah, perahu-perahuan ini kita simpen, jangan sampai ada yang tahu, ya. Tapi nanti kalau ada orang tahu gimana? Udahlah, kan yang tahu cuma aku sama kamu, udah. Nah, kayu itu diikat kayu itu, terus akhirnya mereka bawa pelan-pelan nih, lewat perkebunan orang. Mereka berdua ini nggak berani lewat jalanan umum gitu. Mereka ini lewat belakang rumah warga, agar warga ini tidak ada yang tahu gitu. Setelah itu kayu bakar tersebut ini ditaruh di belakang rumah Anto. Burak, nah ibunya ini kan nanya, kalian ini dari mana saja? Itu kalian dapat kayu sebanyak ini dari mana? Udah Bu, alhamdulillah ini dibantu sama Rizal. Jal, kamu itu loh nanti kalau dimarahin sama bapakmu gimana? Udah gak apa-apa Bude, orang udah sering bantuin kayak gini kok. Ya lagian sahabat Rizal ini kan Anto Bude. Nanti kalau Rizal kenapa-napa di kemudian hari, Rizal juga minta tolongnya sama Anto Bude. Iya, tapi Bude gak mau kamu ini kenapa-napa. Jangan ikutin Anto. Gak apa-apa Bude, udah Bude tenang aja. Yang jelas ini kayu bakar besok bisa dijual Bude. Dapat uang bisa beli beras Bude. Ya toh Bude? Iya Zal, maafin Bude ya Le. Gak apa-apa Bude, kita ini saling membantu Bude. Ya toh? Udah Bude gak usah sedih. Rizal ini ikhlas kok bantuin Anto. Hingga pada akhirnya ini yang menjadikan mereka sering sekali datang ini dengan pura-pura berangkatnya ini mancing, bawa pancingan. Kalau mancing ini warga-warga ini masih yang ini masih batas wajar. Mereka nggak mungkin akan menyalahi aturan gitu. Nah, mereka mancing pura-pura seperti itu. Sembari mancing ketika nggak dapat langsung mereka nyebrang ke hutan lagi, ya nyari kayu lagi. Akan tetapi ada keanehan. Keanehannya apa? Jadi kadang-kadang nggak turun hujan, tapi malamnya ini angin bertiup kencang, disertai ada suara tangisan-tangisan bayi. Siapa ya toh? Nggak tahu Bu. Siapa ya? Kok ada di depan rumah kita toh? Masa sih Bu? Sebentar Bu, Anto lihat Bu. Anto lihat nih ngecek. Pas Anto lihat ke depan, ini nggak ada apa-apa. Ini berapa hari kemudian warga geger. Denger nggak? Semalam ada tangisan bayi loh. Ada di sini. Nah, masa iya sih? Kok ada tangisan bayi? Nah, setiap menjelang ada tangisan bayi ini disertai angin kenceng. Jadi sebelum ada tangisan bayi, ini angin kenceng duluan nih. Ini daun-daun pada berjatuhan, barulah tangisan bayi itu muncul. Ini kadang-kadang di depan rumah warga, kadang-kadang di perkebunan, kadang-kadang di mana muncul suara tangisan bayi itu. Kok ada suara tangisan bayi ya? Iya. Dicari nggak ada. Benar-benar menyeramkan. Anehnya Rizal sendiri ini nggak pernah dengar suara itu. Anto hanya pernah ngecek ya kan, ini gara-gara ibunya ini ngomong ada suara tangisan bayi, tapi Anto sendiri pas ngecek ini nggak ada suara. Karena memang ini udah nyebar ke warga, akhirnya
Rizal ini kan diajak ngomong sama si Anto gitu kan. Anto nanya, Jal, kamu denger kayak gini ya? Enggak, tapi warga kok udah pada bilang kayak gitu ya. Udahlah, Anto, kita nggak usah ngurusin warga. Apapun yang terjadi, kita ini bener kok jalannya. Kita nyari uang untuk siapa? Lah untuk orang tua kok gitu. Orang tua membutuhkan, dah nggak usah gubris warga. Nah, mereka masih melangsungkan aksinya untuk mencari kayu bakar yang memang adanya di hutan seberang, di mana hutan itu memang sudah diwanti-wanti dari leluhur sebelumnya. Ini hutan larangan. Siapapun yang masuk ke situ dipastikan bukan hanya orang itu saja yang terkena imbasnya, melainkan satu kampung akan menjumpai petaka. Di sini keanehannya ini nggak habis-habis. Yang pertama ya, ini disusul suara bayi. Dan lokasi suara bayi tersebut ini seringnya ini tak hanya di depan rumah warga, melainkan ini sering terdengar adanya di kebun-kebun, ya kan? Orang-orang yang memang bisa dikatakan di situ juragan. Nah ini kan akhirnya para warga ini mencari. Ya ada suara bayi ya, iya ada suara bayi ya. Mereka nyari, tapi ini nggak ada. Pas ketika dicari ini nggak ada sama sekali wujud bayi itu nggak ada. Di sisi lain, ini ada pembangunan jembatan, di mana memang ini udah keluhan dari warga yang terus-menerus mendesak Pak Lurah agar membangun jembatan biar warga ketika ke jalan raya atau apa segala macam mereka ini, yang saya bilang tadi, nggak lewat jembatan yang memang jembatan itu bisa dikatakan ngeri. Gitu. Ini yang tercepat, ada jembatan, tapi ini sering rusak. Gitu. Nah ini lagi diperbaiki. Anehnya, jembatan tersebut ini bener-bener nggak pernah yang namanya awet. Lagi-lagi nih, udah setengah jalan gitu kan ya. Ini tiba-tiba di bagian mana rusak, di bagian mana rusak, di bagian mana rusak. Tiang-tiangnya ini tiba-tiba roboh. Menjadikan jembatan tersebut ini terhambat, bisa dilewati akan tetapi ngeri. Apalagi ketika udah mulai musim penghujan atau apa segala macam, warga ini ketar-ketir ketika mau melintasi jembatan tersebut. Pak Lurah ini juga bingung. Ini ada mandor proyek dari pembuatan jembatan itu. Ini orangnya dari kota, kita sebut saja namanya Pak Bambang. Ini sampai kebingungan. Pak Lurah ini saya bingung ini Pak Lurah. Saya berkali-kali udah memperbaiki struktur jembatan ini, udah mau pakai apa aja yang memang bisa untuk memperkokoh jembatan, tapi lagi-lagi jembatan kayak gini terus Pak Lurah. Saya sampai bingung loh. Baru kali ini saya bikin seperti ini dan ini gak jadi-jadi. Ini disaksikan beberapa warga. Iya Pak Mandor, ini gimana? Tolonglah. Kami ini juga butuh untuk melewati jembatan itu. Kami juga kebingungan untuk aksesnya. Para warga seperti itu. Pak Lurah ini juga memohon kepada Pak Mandor. Pak Mandor, kurangnya apa? Saya siap, Pak. Saya nggak ngerti, Pak. Jadi ada beberapa karyawan saya. Katanya pada saat mereka ini sedang membetulkan jembatan, ini ada suara tangisan bayi, Pak. Lah, ternyata orang proyek yang lagi membetulkan jembatan, ya, lagi pembangunan jembatan, mereka juga sama kena teror. Pak Mandor Bambang juga mengatakan, Pak, kalau boleh saya ngomong, sebenarnya sudah ada 3 orang yang memang sudah biasa nyapa warga juga udah pada kenal. Ada Pak Toto, ada Pak Rizal, dan Pak Dede. Mereka ini sekarang lagi sakit-sakitan, tidak bisa melanjutkan. Ini sudah saya ganti dengan orang yang baru. Ternyata ada yang terganggu. Jadi pekerja proyek dari Pak Bambang ini ada yang memang mereka ini mengalami sakit-sakitan. Dan disinilah Pak Mandor Bambang kenapa akhirnya dia ini menyerah. Ini setelah 3 orang ini sakit-sakitan gitu, bercerita ini kok kayak gini, saya hampir nyerah, saya udah kehabisan akal nih untuk membangun proyek ini. Ini Pak Lurah ini sampai ngomong berapapun biayanya akan saya gelontorkan. Pakai uang saya pribadi asalkan jembatan ini bisa cepat jadi. Warga, iya tolong Pak Lurah, tolong Pak Lurah. Ada beberapa orang yang mengatakan kejanggalan di kampung ini tidak semestinya. Karena apa? Ini ada laporan warga mengatakan karena ada ternak-ternak mereka ini mati. Mulai dari bebek, ayam, sampai kambing-kambing. Dan yang paling parahnya lagi, ini banyak tanaman yang mati. Ini ada sesuatu hal yang janggal Pak Lurah. Menurut Pak Lurah bagaimana? Nah,
Ada salah satu warga yang mengatakan seperti itu. Tiba-tiba ada yang mau celetuk. Jangan-jangan, jangan ngomong kamu. Jangan ngomong. Pak Lurah tiba-tiba ngomong seperti itu. Dia akan menyebutkan satu nama makhluk halus. Itu penguasa dari hutan itu. Yang saya bilang tadi nih, namanya ini Tibir. Makhluk halus itu. Jadi leluhur sebelumnya menyebutnya namanya ini Tibir. Jangan ngomong itu ya. Kalau kamu ngomong itu, kita dalam bahaya. Iya Pak Lurah, tapi ya masa iya ini ulah manusia kan aneh Pak Lurah. Sedangkan kondisinya seperti ini, ternak-ternak saya juga mati Pak Lurah. Jangan-jangan seperti ini. Nah, warga-warga ini semua pada panik. Mereka berkeluh kepada Pak Lurah. Berapa hari kemudian, ini sering sekali di balai desa ini rame gitu. Di balai desa di kelurahan ini banyak orang yang datang ke situ untuk melaporkan sesuatu hal yang mereka temui gitu kan. Kejanggalan-kejanggalan yang mereka temui. Pak, ini ada kayak gini Pak, ini di tempat saya kayak gini Pak, ini ada teror seperti ini Pak. Ada suara bayi nangis Pak, ada kayak gini Pak, kayak gini Pak. Terus-menerus seperti itu. Ada salah satu warga, kita sebut saja namanya Mas Heri gitu. Nah, Mas Heri ini tiba-tiba mengatakan, Pak Lurah, saya menemui kejanggalan. Kejanggalan apa? Boleh saya ngobrol sama Pak Lurah? Kejanggalan apa ini yang ditemui sama Heri di antara warga yang lain? Oke, kita pindah lagi nih di sisi antara Anto dan Rizal. Mereka masih melakukan aktivitas seperti biasanya, yaitu mengambil kayu terus-menerus, di mana memang dengan adanya Anto ini mengumpulkan kayu, bisa menjual kayu tersebut. Ini Anto bisa mencukupi kebutuhan ibu dan adiknya. Ini untuk kebutuhan pokok ya di rumahnya Anto, mulai dari beras segala macam makan. Tak hanya itu, Anto juga bisa mencicil pembayaran sekolahnya. Apalagi ini notabene ini Anto baru masuk SMA gitu kan ya. Ini masih kelas 1 di mana pembayaran ini masih banyak. Mulai dari uang gedung. Anto lagi senang-senangnya. Kegiatan itu masih terus berlangsung hingga pada suatu sore gitu. Ini kurang lebih 4:30. Ini sudah dipastikan kalau 4:30 ini berarti mereka pendaratan ke kampung mereka nih setelah mengangkut kayu-kayu. Karena urutannya kayak gini nih, kan setelah selesai liburan gitu kan ya. Mereka ini masih melanjutkan sepulang sekolah gitu. Nah, nanti selesainya ini hampir maghrib. Nah, pendaratan perahu yang diisi dengan kayu-kayu tadi, ya kan? Ini selesainya ini jam 4:30, persis di bibir sungai, ya kan? Di bibir sungai di kampung mereka ini. Pada saat itu, ya, ini Rizal ini memang berada yang dorong. Anto ini tugasnya ini naik duluan, baru ia narik nih, biar tidak terlalu berat gitu. Saat Anto ini naik ke atas, ya, Anto ini udah mulai narik perahu itu. Rizal ini sembari dorong, ya kan, sembari dia ini renang, dia ini naik kadang-kadang menggunakan bambu gitu kan ya. Ini saat perahu ini udah mendarat, Anto kaget. Kagetnya apa? Ini ternyata saat Anto ini ada di darat, Anto langsung dikerumuni banyak warga. Nah, ini biangnya. Kamu ya, ternyata biangnya kamu ya. Kurang ajar kamu ya. Anto ini segera langsung melihat ke arah Rizal, akan tetapi Rizal sudah nggak ada. Kemana Rizal? Rizal nggak ada. Kamu nggak bisa kemana-mana. Ya. Ini coba, kita harus bawa dia ke balai desa. Iya, kita harus bawa dia ke balai desa. Siapa dia ini? Siapa ini? Ini Anto. Kita panggil orang tuanya, panggil. Bawa ke balai desa. Akhirnya Anto pun digelandang ke balai desa. Di situ disaksikan warga. Udah ini, kamu ya. Kamu tahu nggak? Kalau kamu ini ke hutan sana, ini sama saja kamu akan membunuh kampung ini. Kok kamu nekat? Iya, maafin saya. Ibunya panggil. Ibunya sampai nangis di balai desa. Ampun. Anto, kenapa kamu sampai seperti itu? Nah, kenapa kamu gak bilang sama ibu? Kamu selalu bilang kayu-kayu ini kamu ambil dari hutan-hutan yang memang tidak menyeberang, di pinggir-pinggiran perkebunan. Tapi kenapa kamu ternyata seperti ini, nak? Iya, Bu, maafin Anto, Bu. Udah, Pak. Berarti kalau ada apa-apa, dia yang akan kita jadikan tumbal. Gimana warga setuju? Wah, Anto ini dipojokkan di situ. Anehnya Rizal nggak ada. Dan Anto juga tidak ingin melibatkan Rizal. Karena Anto tahu, tanpa Rizal ini nggak selancar seperti ini nih cara nyari uangnya. Nah, pada saat itu juga di otak Anto, ya, ini udah pasrah. Lah mau gimana lagi? Nggak ada pilihan lain. Ya kan, selain menyerahkan diri, udah ketangkap basah, nggak bisa lari. Ya udah nurut aja, nggak ada pilihan lain, udah nurut aja.
Digelandang ke balai desa, mau bagaimana nanti warga menghukum, udah nurut-nurut aja udah Anto ini. Anehnya Rizal ini nggak ada. Kemana sih Rizal ini? Pada saat itu tiba-tiba, ini nggak ada apa-apa, petir tiba-tiba ini terdengar dengan jelas. Biar dan ganjil. Saat itu angin kencang. Persis tepat maghrib, dan terdengar suara tangisan bayi yang jauh dari balai desa itu. Sampai terdengar, ini jauh, tapi terdengar wah, wah, wah. Jangan-jangan Tibir murka. Jangan ngomong kayak gitu kamu, jangan ngomong kayak gitu kamu, jangan ngomong kayak gitu. Iya nih, ini jangan. Nah, semua akhirnya ketakutan. Dan di situ akhirnya Anto, gitu ya, ini tidak boleh kemana-mana dulu, menunggu keputusan dari seluruh warga nih. Ini mau kemana nih Anto? Dan akan diapakan si Anto dan keluarganya? Karena Anto ini sudah melanggar peraturan yang memang sudah dari turun-temurun. Mereka ini menaati gitu, mengikuti leluhur gitu, pesan-pesan leluhur. Lah kok ini Anto, ini ibarat kata kalau di daerah saya ini kayak kuanen ya masalah ini. Iya. Jadi kayak kok kuanen, kok nekat. Nah ini apa yang akan dilakukan warga? Kalian sudah penasaran, saksikan di part 12-nya. Oh, kelamaan dong part 12. Tenang, kita akan lanjut ceritanya. Nah pada saat itu kondisi memang lagi di balai desa semua ya kan. Saat itu memang ya kan, warga menginginkan agar Anto ini bertanggung jawab atas perbuatannya. Udah kita usir aja Anto, udah ya. Nah memang pada saat itu juga angin berhembus ya, disertai petir yang memang menggelegar. Ini tanpa hujan, Dan tak lama kemudian ini ada salah satu warga memanggilkan tokoh yang memang di sini tahu sejarah dari hutan tersebut. Kita sebut saja namanya Pak Harun gitu. Nah Pak Harun ini datang. Ada apa ini? Ini Pak Harun, anak ini penyebab dari kampung kita seperti ini. Saya sudah berasa kampung kita ini sudah tidak aman. Saya sudah merasakan berapa kali saya dimimpikan leluhur-leluhur saya. Pak Harun ini adalah keturunan dari leluhur-leluhur sebelumnya yang mengetahui sejarah dari hutan itu. Pak Harun, seperti apa sebenarnya ceritanya? Kenapa kok ini penyebabnya dari hutan? Kami yang orang sekarang, ini kami juga bingung. Iya Pak, masa iya ada sambungannya dengan ternak kami? Iya Pak, kenapa dengan tanaman kami juga mati Pak? Kami juga nggak pernah melihat. Ini makhluk seperti apa? Yang bernama ini, kami tidak pernah melihat Pak. Tapi kami kemarin ini mendengar ada suara tangisan bayi lah, apalah. Sementara jembatan yang sedang dibangun ini berkali-kali, ini mengalami kerusakan. Ini sebenarnya ada apa di kampung kita ini? Pak Lurah, bagaimana ini Pak Lurah? Wah, gaduh nih. Akhirnya Pak Harun pun ini mencoba membantu menenangkan warga juga. Pak Harun pun dalam kondisi cuaca yang seperti itu, nggak tahu kenapa Pak Harun ini kayak tiba-tiba pengen bercerita, pengen ngasih tahu ini hutan ini punya sebuah sejarah yang kelam. Akhirnya Pak Harun pun menceritakan di depan warga. Di situ juga disaksikan Pak Lurah. Pak Harun menceritakan ini ada kejanggalan dan ada hubungannya dengan hutan. Di leluhur yang pertama nih kan, jadi dulunya ini kan daerah itu bukan perkampungan melainkan hutan belantara gitu. Dua hutan yang dipisahkan oleh sungai. Nah pada saat itu cerita dulu-dulunya gitu, ini tahu nih kalau warga ini tinggal di sini akan sejahtera. Karena apa? Yang pertama, tanah di situ subur makmur, Gemaripah Lojinawi. Jelas nih, tanaman-tanaman apa yang ditanam di situ ini tumbuh, gitu. Tumbuhnya pun sehat. Tak hanya itu, mata air pun dekat, airnya pun jernih.
yang menjadikan ini leluhur-leluhur sebelumnya sepakat nih. Ayo kita bikin kampung di sini. Kita bikin pemukiman di sini. Dibuatlah pemukiman di situ. Yang awalnya hanya beberapa gubuk gitu, gubuk-gubuk tua di situ ya kan. Ini mereka menempati tempat itu yang masih sama-sama hutan gitu. Jadi hanya bedanya antara lebat dan tidaknya gitu. Yang sudah mulai ditempati, ini otomatis nih udah mulai ada penebangan untuk dijadikan beberapa gubuk-gubuk. Sementara di hutan seberangnya ini hutan yang masih lebat, hutan tua. Nah ternyata mereka tinggal di situ, ini belum genap 5 tahun, ini sering sekali ada bayi yang meninggal mengenaskan. Jadi ada beberapa orang yang memang di situ lagi hamil atau apa gitu ya, pas proses lahiran bayinya ini tidak selamat. Ini diganggu terus-menerus. Pada saat itu, ini para orang tua di situ ini berkumpul. Mereka ini melakukan tirakat. Kita harus kembali izin sama bau rekso yang ada di sini, yaitu si Tibir. Karena ada beberapa yang sudah ditemui, entah dalam mimpi, entah ini dalam wujud asli nyata, Tibir ini muncul, gitu ya. Ini jadi menurut penuturan dari leluhur-leluhur sebelumnya yang diceritakan ke Pak Harun. Ini Pak Harun menceritakan ulang, gitu. Nah, saat itu Tibir mengatakan bahwa mereka ini sudah mengganggu keberadaan Tibir. Pemukiman tersebut ini sering diganggu. Ini mulai dari suara-suara tangisan bayi, penampakan bayi, ya kan, yang memang ini sangat mengagetkan. Tiba-tiba ada beberapa orang ini sedang mencuci pakaian segala macam, tiba-tiba ada bayi yang dia ini terbawa arus air dalam kondisi tanpa kepala. Dan sering sekali ini tanpa kepala. Ini sering sekali ibu-ibu melihat. Ini saat mereka ini pergi ke sawah atau apa, pas pulangnya, apa yang mereka lihat di jalanan ini banyak sekali bayi-bayi tanpa kepala. Bayi, ada bayi. Nah, ini merebak kabar tersebut. Ancaman Tibir, kok seenak hati, ini wilayahku. Nah, mereka ini tirakat, para leluhur, ini membuat sebuah perjanjian sama si Tibir. Gitu, si penunggu hutan itu. Ternyata penunggu hutan itu, iblis yang ada di situ, yang bernama Tibir itu mengatakan, jika kamu mau menempati tempat itu, maka semuanya tidak akan selamat. Karena leluhur ini memohon, gitu kan ya, menyerahkan beberapa sesajen-sesajen. Tibir pun menuruti, akan tetapi Tibir membuat perjanjian. Saya butuh 3 kepala bayi lagi. Maka silakan tempati tempat ini. Dengan catatan, ketika saya pindah ke hutan seberang, jangan pernah ada hal seperti ini lagi. Ini iblis ini nggak mau nih diganggu lagi, tapi dia meminta 3 kepala bayi. Tibir meminta persyaratan tersebut, gitu. Meminta hal itu ya dilakukan oleh para penduduk yang ada di situ. Karena semakin hari semakin banyak. Akhirnya mereka bersepakat. Jadi leluhur-leluhur dulu bersepakat. Ini bagaimana? Akhirnya ini yang kondisinya lagi hamil, sedang hamil gitu kan, karena memang nggak ada pilihan lain. Pada saat itu memang pada ketakutan kalau nanti kalau aku hamil gimana? Sempat ketakutan. Dengan adanya mereka ketakutan, ini otomatis teror Tibir ini terus berdatangan menghantui mereka. Akhirnya ada beberapa ibu yang memang merelakan anaknya. Anak tersebut ini dibawa ke hutan. Gitu, dibawa ke hutan, diserahkan kepada Tibir. Semenjak itu, ya, ini kampung aman. Akan tetapi Tibir mengatakan, jangan sampai ada yang kesana lagi. Dan jangan sampai ada yang serakah. Ketika ada yang serakah, maka aku akan kembali datang. Karena aku hidup ini puluhan ribu tahun. Hingga pada akhirnya setelah penjelasan dari Pak Harun, ini warga jadi tahu. Oh gitu. Dan Pak Harun mengatakan, jangan ada yang menyebut nama Tibir. Seperti dia ini dipanggil. Gitu. Dia ini berasa ketika ada yang menyebut itu. Ini mereka berarti kecolongan kan, berarti ada seseorang yang berani masuk ke hutan itu. Nah siapa lagi? Ya Anto. Gitu kan, warga ini langsung menuduh Anto. Ini Anto, gimana caranya ini Anto? Nah warga-warga ini mengatakan, ini gimana Pak? Apa Anto aja yang diusir? Biarkan, atau Anto ini dikembalikan ke hutan itu? Atau bagaimana Pak? Anto meminta maaf, memohon segala macam. Pak Lurah menenangkan. Udah.
tenang. Tapi warga nggak terima. Warga menginginkan agar Anto ini keluar dari kampung tersebut beserta ibu dan adiknya. Mau kemana mereka ini ketika mereka ini diusir? Dan Rizal ini ada di mana? Semua belum kehilangan si Rizal. Kemana perginya Rizal masih tanda tanya. Kenapa yang ditangkap hanya Anto? Dan Anto di sini sudah membela diri bahwa dia ini hanya mengambil kayu, tak lebih dari itu. Akan tetapi bagi Pak Harun itu sudah menjadi sebuah pantangan, menginjakkan kaki di hutan itu. Gitu. Akan tetapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Pak Harun pada saat mereka ini sedang meributkan mengusir Anto, Pak Harun pada saat itu terjatuh. Buat. Pak Harun kenapa ini? Saat itu juga Pak Harun ini mengalami kelumpuhan. Padahal tidak ada apa-apa, dia ini nggak kesandung apa-apa. Dia masih berdiri, masih menenangkan warga, masih menjelaskan. Dia ini justru malah terjatuh. Dan pada saat dia bangkit, ia mengalami kelumpuhan. Nah Pak Harun ini langsung disuruh duduk. Pak Harun mengatakan jika kakinya ini sakitnya minta ampun. Ada sesuatu yang janggal. Apa ini Pak? Ada apa? Nah, saat itu juga akhirnya Pak Harun ini dibujuk untuk pergi ke kota, dibawa ke rumah sakit. Akan tetapi Pak Harun ini nggak mau. Biarkan saya di rumah. Ketika saya tidak ada, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan warga ini. Dan yang pasti saya mohon ke seluruh warga agar mempersiapkan sesajen ini ditaruh di depan rumah kalian masing-masing. Akhirnya hari itu juga warga langsung segera mempersiapkan sesajen-sesajen ditaruh di depan rumah. Anehnya, sesajen yang sudah ditaruh di tampah, di penampan, ditaruh di depan rumah. Ini kayak ada suara kuda memakan sajen itu pada malam harinya. Ini ada suara kuda memakan sajen itu. Suara apa itu? Mereka mengintip. Akan tetapi tidak melihat wujud kuda itu. Akan tetapi dengan jelas ada seekor kuda memakan sajen-sajen yang sudah ditaruh di depan rumah warga masing-masing. Kuda ini siapa? Apa Tibir ini wujudnya kuda? Pada saat itu suasana benar-benar mencekam. Apalagi ditambah ini kondisi dari Pak Harun ini lumpuh. Berapa orang berdatangan menanyakan kepada Pak Harun. Akan tetapi Pak Harun ini belum berani membuka mulut. Pak Harun mengatakan, jaga keluarga kalian masing-masing, terutama yang punya bayi. Terus-menerus hanya mengatakan hal itu. Sedangkan Pak Harun sendiri sedang merasakan sakit yang luar biasa di bagian kakinya. Entah kenapa, apa yang terjadi, Pak Harun belum membuka mulut. Di sisi lain, Anto, ibunya, begitu juga dengan adiknya, ini sudah meninggalkan rumah, dipaksa oleh warga. Entah mereka ini kemana. Ini saya mengambil dari sudut POV dari warga. Nah, pada saat itu, ya, ini mereka ini kan kebingungan. Teror terus mencekam. Pak Lurah juga belum memberi keputusan baiknya bagaimana atau apa segala macam. Yang jelas, ini para warga sudah bergunjing. Apa kita pindah saja? Kalau kita tetap di sini kita tidak aman. Iya. Ada beberapa warga yang mereka mengalami rasa ketakutan yang luar biasa, menjadikan mereka ini meninggalkan rumah mereka, mengosongkan rumah mereka untuk berpindah ke lokasi lain. Aku punya saudara di sana, aku mending pindah ke sana. Ada beberapa warga berbondong-bondong ini meninggalkan kampung itu. Saking takutnya, kok tambah mencekam di kampung ini. Ini simpang siur, kabar macam-macam ini simpang siur. Ini jangan-jangan penguasa hutan ini sudah tidak terima dengan keberadaan kita ini. Iya. Katanya dulu kayak seperti ini dulu. Saya juga nggak ngerti. Nah, benar-benar chaos kondisinya. Nah, Rizal ini juga belum ditemukan. Rizal ini nggak ada. Orang tua Rizal ini nangis. Ini jangan-jangan pergi sama Anto, tapi Rizal kemana Pak? Rizal kemana? Ibunya ini nangis terus-menerus. Beberapa warga juga ngomong, atau jangan-jangan mereka berdua ini yang sama-sama masuk ke hutan. Enggak. Kami melihat sendiri kalau Anto ini sendirian dia. Ya siapa tahu dia ini masih di hutan. Kita nggak bisa nih, ya. Kita nggak bisa menuduh. Kita belum tahu ini Rizal kemana. Apa dia menjadi korban? Apa dia ini hilang kemana? Kita kan nggak ngerti. Kita belum tahu. Kita mending usir bapaknya Rizal.
Kita usir biar dia tidak di sini. Yang ada kalau bapaknya Rizal di sini, kita masih dalam kondisi mencekam. Enggak, sabar. Wah, semakin gaduh nih. Semakin gaduh, hingga pada akhirnya berapa hari kemudian, ini siang-siang warga yang sedang panik, sedang mempersiapkan sesajen selanjutnya, perintah dari Pak Harun, tiba-tiba ada polisi datang. Menanyakan ke warga gitu kan ya. Ini ada yang melihat Pak Lurah ini enggak? Karena rumah dari Pak Lurah ini sudah digembok kuncian. Kosong rumahnya Pak Lurah. Balai desa pun ada beberapa perangkat saja yang mereka juga nggak ngerti. Ternyata sebagian polisi ini sudah berada di balai desa. Lah, ini Pak Lurah kok dicari, ada apa ini? Warga akhirnya ini mendekat. Berkerumunlah di situ. Ini ada apa, Pak? Pak Lurah kemana? Jadi saya pengen tahu keberadaan Pak Lurah. Saya pengen ketemu Pak Lurah. Pada saat itu Pak Lurah nggak ada. Dari anggota ini meminta ke warga untuk membantu mencari keberadaan Pak Lurah. Ini kenapa kok bisa jadi Pak Lurah yang dicari? Ada apa ini, sangkutannya apa? Lah iya, kenapa, ada apa dengan Pak Lurah? Lah kok kita disuruh nyari? Kita ini, Pak Lurah ini ada salah apa? Nah, dari pihak kepolisian ini menunggu di balai desa. Sebagian dari anggota yang lain ini ikut mencari keberadaan Pak Lurah. Jangan-jangan Pak Lurah, dia ini juga ikut jadi korban. Jadi korban atas keganasan makhluk yang disebut Tibir. Apa seperti itu? Ini kemana Pak Lurah? Nah, pada saat polisi-polisi ngumpul di balai desa, ini hujan turun lebat, angin bertiup kencang. Benar-benar kondisi semakin mencekam, lebih mencekam dari biasanya. Ini sampai maghrib Pak Lurah pun belum ditemukan. Kemana perginya Pak Lurah? Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Pak Lurah di sini korban? Sedangkan rumahnya ini kuncian semua. Penentuan ada apa sebenarnya gitu. Kenapa Pak Lurah dicari, terus Rizal juga belum ditemukan, Anto ini perginya kemana dengan keluarganya, terus teror yang menjalar di perkampungan itu kok terus melanda. Di sisi lain Pak Harun masih merasakan kesakitan yang luar biasa. Ini kemana perginya Pak Lurah? Kalian sudah penasaran semuanya? Di mana adanya Rizal juga? Saksikan selengkapnya di channel Rian Agus Widodo ini di part 2-nya. Gitu. Nah, saya mau ucapkan terima kasih buat pengirim cerita. Ini ceritanya benar-benar apa ya Mas Alif ya? Menegangkan ya Mas Alif ya? Ini menegangkan. Ini nggak cuma seram, tapi ini menegangkan gitu. Suara kuda-kuda itu masih ada juga terus-menerus walaupun siang hari gitu ya. Proses pencarian Pak Lurah itu mereka sering didengerin. Suara kuda lah, apalah segala macam, tapi pas dicari nggak ada lah. Benar-benar mencekam gitu. Jadi buat kalian pantengin terus channel Rian Agus Widodo, karena ini nanti tayangannya ada di part 2. Saya akan infokan lewat WhatsApp. Buat teman-teman yang belum nge-save WhatsApp saya gitu ya. Ini saya kasih nomor WhatsApp saya nih. 0858-704-33336. Tiganya 4 kali. Saya ulang, 0858-704-33336. Tiganya 4 kali. Gitu. Ini gunanya ketika tayangan dari YouTube ini terlambat gitu, lewat kalian ini nge-save nomor saya bisa langsung menginformasikan jam tayang yang perdananya gitu. Jadi kalian jadi tahu gitu. Buat teman-teman yang sudah membagikan sedikit rezekinya gitu untuk donasi berbagi gitu. Nah, ini yang mau berbagi, monggo silakan kalian bisa langsung ke WhatsApp saya. Ya, ini jangan sampai kalian ini berhubungan dengan nomor selain WhatsApp saya gitu. Pokoknya media sosial segala macam ini punya saya. Nah, ini dia. Dodo Sinjo. Ya, ini Facebook Rian Agus Widodo. Ini ada TikTok juga. Ini akun resmi saya. Gitu. Selain itu, kalian jangan sampai tertipu gitu atau apa segala macam yang mengatasnamakan Rian Agus Widodo. Alangkah baiknya ini kalian save kontak saya. Ya, save kontak saya tadi ya, saya udah sebutin 0858-704-33336. Tiganya 4 kali ya. Itu nomor pribadi saya. Nah, cara ngirimnya seperti itu ya. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke TikTok saya. Nah, ini nomor WhatsApp saya ulang terus ya kan, 0858-704-33336 gitu ya. Seperti biasa dikasih nama, jangan lupa itu. Gitu ya. Oke, udah paham semuanya, dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Episode 2 ini yang lebih menegangkan, part 2 yang lebih menegangkan. Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka
Channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng notifikasi.